Detik-detik malaikat Israel meminta izin mencabut nyawa sang Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi melalui Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa sang Rasul mulai jatuh sakit pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Kisah tersebut diketahui saat ada yang bertamu ke kediaman Rasulullah, namun Fatimah, putri Nabi, tidak mengetahui siapa dia. "Aku mohon maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk karena ayahku sedang demam," kata Fatimah seraya menutup pintu. Fatimah segera mendekati ayahnya, dan Rasulullah bertanya, "Wahai anakku, siapa tamu itu?" "Aku tidak tahu, ayah. Tapi sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu dengannya," jawab Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putri tercintanya dengan tatapan yang menggetarkan. Beliau berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa orang yang kamu lihat adalah yang mengakhiri kenikmatan sesaat. Dia yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia adalah malaikat maut." Mendengar itu, Fatimah tidak bisa menahan tangisnya. Lalu, malaikat maut mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menanyakan keberadaan malaikat Jibril, malaikat maut memanggil malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah masih terlihat cemas. Melihat kecemasan sang Rasul, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" Rasulullah kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu, ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad, hanya umatmu yang berhak memasukinya." Mendengar itu, Rasulullah merasa sedikit tenang. Tak terasa, saat-saat kepergian sang Rasul semakin dekat, malaikat Israel terlihat menjalankan tugasnya. Dengan perlahan, ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diambil. Tubuh beliau dibanjiri oleh keringat. Urat-uratnya sang Nabi tampak tegang. Sembari merasakan sakit yang tiada taraf, Nabi Muhammad berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Ia tidak tega melihat beliau dalam penderitaan. "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga kau memalingkan wajahmu?" tanya Rasulullah. Malaikat Jibril menjawab, "Siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya?" Dikisahkan dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah susunan Syekh Nawawi Al-Bantani, hingga di penghujung hidupnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memikirkan nasib umatnya. Ketika merasakan dahsyatnya sakit sakaratul maut, Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku," doa Nabi Muhammad. Tubuh beliau semakin dingin, bibir